Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, saum bukan hanya sebatas hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Ia bahkan memiliki hubungan yang horizontal antara sesama manusia, di antara kita. Bisa dikatakan saum adalah ibadah sosial, karena tujuan terbesarnya diwajibkan saum Ramadan adalah berkenaan dengan problematika sosial, seperti keadilan sosial, wabah korupsi. Bukan hanya wabah penyakit, tapi juga wabah korupsi, kejujuran, amanah, dan pengentasan kemiskinan. Sehingga saum Ramadan yang kita lakukan kali ini pun akan memiliki referensi yang signifikan dengan hiruk-pikuk kondisi situasi bangsa Indonesia saat ini. Yang pertama misalnya saum dan keadilan adalah dua hal yang saling berhubungan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Bangsa kita terusik oleh rasa ketidakadilan hukum yang dipertontonkan di Indonesia. Seorang koruptor yang memakan uang rakyat miliaran bahkan triliunan masih bebas. Sedangkan seorang tua renta yang mencuri hanya sekedar untuk makan itu dihukum berat. Belum lagi keberpihakan penguasa yang mengarah pada orang-orang yang berduit yang tidak mempedulikan nasib rakyat jelata. Apabila kita melaksanakan ibadah saum di Ramadan kali ini, maka seharusnya hal tersebut tidak terjadi lagi. Karena kalau kita teliti lebih jauh dan lebih dalam serta rinci, keadilan adalah tujuan dari syariatkan saum itu sendiri. Jadi saum adalah sarana untuk menuju tujuan universal Tuhan, yang diantaranya adalah keadilan sosial, kejujuran, dan kesejahteraan. Yang kedua, saum dan korupsi. Keduanya memiliki ikatan signifikan yang tidak bisa dipisahkan. Seorang yang senantiasa menjalankan saum yang boleh saja, yang halal saja tidak diperbolehkan ketika saum, tapi ia enggan menanggalkan sifat korupnya, maka dia tidak bisa dikatakan telah menjalankan inti dari saum tersebut. Karena inti dari saum tersebut adalah meninggalkan korupsi itu sendiri. Sebagaimana takwa adalah menaati perintah Allah, begitupun menjauhi larangan Allah yang berupa korupsi. Korupsi adalah sebentuk kejahatan dengan modus yang untuk memakan harta orang lain dengan batil, sehingga korupsi merupakan tindakan keji yang secara eksplisit dilarang oleh Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat makan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui ini korupsi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi korupsi adalah menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan tersebut adalah ketakwaan yang merupakan tujuan diwajibkannya saum Ramadan. Yang ketiga, saum dan pola hidup sederhana. Zuhud adalah penolakan pandangan serba benda yang menjadi akar carut marutnya kehidupan, dan mengembalikannya pada kepemilikan hanya milik Allah semata. Nah, ini di bulan Ramadan ketika dilatih kezuhudan, tapi yang terlihat justru hawa nafsu. Walaupun dalam wabah pandemi sekarang justru nafsu berbelanja masih semakin memuncak, semakin meningkat. Padahal dengan saum itu seharusnya anggaran belanja itu menurun. Dengan saum seharusnya tidak ada lagi perlombaan yang menonjolkan kemewahan dan kemahalan antara kesenjangan sosial dan ekonomi antara si miskin dan si kaya sebetulnya akan teratasi. Yang selanjutnya keempat, yaitu saum dan pengentasan kemiskinan. Di antara tujuan ibadah saum adalah mengentaskan manusia dari kemiskinan. Artinya mengentaskan manusia termasuk kemiskinan, termasuk inti dari saum itu sendiri. Kepedulian kita terhadap masyarakat miskin yang tidak mampu akan sangat terasa di bulan Ramadan ini. Dengan kita merasakan lapar dalam menjalankan ibadah saum, maka
perlu ingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah, dan perbuatan ini harus ditularkan kepedulian kita pada orang lain. Yang selanjutnya kelima yaitu saum dan kedamaian. Ketika bangsa kita seringkali dihadapkan pada peristiwa pertikaian, percekcokan, pertengkaran, seperti peristiwa tawuran antar kampus, sekolah, sengketa pilkada yang berujung pada kerusuhan, kemudian antara masyarakat dan pemerintah serta penguasa, maka dengan saum ini semuanya harusnya terhindar. Karena orang yang melaksanakan saum juga diperintahkan untuk menawan hawa nafsu amarahnya. Sehingga saum juga berarti membuat kedamaian yang merupakan implikasi dari takwa. Oleh karena itu, dengan saum untuk mencapai hakikat takwa, selain berdampak pada nilai-nilai ilahiyah, juga sebetulnya harus berimplikasi pada nilai-nilai sosial kemanusiaan. Islam adalah satu-satunya agama dan ideologi yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menenteramkan jiwa, karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha tahu akan fitrah, zat yang Maha tahu akan akal dan jiwa ciptaannya, berasal dari al-haq yang benar. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum ini, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.